Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saila Zivana Rahma dari kelas F dengan NIM B1A1212228 akan menjawab soal UTS Hukum Perdata. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama atau ketunggalan leluhur. Hubungan darah ada dua garis, yaitu hubungan darah menurut garis lurus ke atas disebut leluhur, garis lurus ke bawah disebut keturunan, sedangkan hubungan garis ke samping adalah pertalian darah antara orang bersaudara dan keturunannya. Daftar yang menggambarkan ketunggalan leluhur antara orang-orang yang mempunyai pertalian darah disebut silsilah. Dari satu silsilah dapat diketahui jauh dekat hubungan darah antara orang yang satu dan orang yang lain dari leluhur yang sama. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena hubungan perkawinan dan karena hubungan darah. Hubungan keluarga karena perkawinan disebut juga hubungan semenda. Misalnya, mertua, ipar, anak tiri, menantu, dan lain-lain. Antara suami atau istri, mereka tidak ada hubungan darah tetapi ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga karena pertalian darah misalnya bapak, ibu, nenek, puyang atau lurus ke atas, anak, cucu, cicit atau lurus ke bawah, saudara kandung dan anak-anak saudara kandung atau ke samping. Yang kedua, jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Perkawinan di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara rinci tentang perkawinan yang berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 tentang hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan, di mana secara jelas dijelaskan bahwa setiap orang-orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dalam ikatan lahir batin seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah jelas disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari definisi tersebut dapat diketahui beberapa tujuan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kehidupan sakinah yang dilandasi mawaddah dan rahmah, untuk regenerasi atau reproduksi. Tujuan perkawinan adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis, untuk menjaga kehormatan, dan sebagai sarana ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adanya penyimpangan dari praktik kawin kontrak terhadap norma-norma hukum dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat luas dan stakeholder terkait. Seringkali aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melakukan operasi penegakan hukum untuk memberangus prostitusi berkedok wisata tersebut. Akan tetapi, upaya yang telah dilakukan tidak bisa menghilangkan fenomena sosial tersebut, bahkan disinyalir saat ini semakin tumbuh subur dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarananya. Yang ketiga, bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak, perkawinan beda agama, berikan analisis hukumnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini, diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dibenarkan pernikahan beda agama dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Perkawinan poligami dalam hukum Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun masih banyak laki-laki yang melakukan poligami siri atau tanpa mengajukan izin ke pengadilan.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif serta mendapat izin dari pengadilan agama setempat. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lagi apabila istri tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat yang tersebut pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat alternatif. Artinya, apabila terpenuhi salah satu dari ketiga poin tersebut, suami dapat mengajukan izin poligami. Yang keempat, apa yang dimaksud asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang tersebut? Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dasar hukum poligami. Dasar hukum poligami dapat kita jumpai dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan khusus bagi yang beragama Islam. Dalam pasal 56 ayat 1 KHI, yaitu suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.